Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Cantika Chania dengan NIM 20058-152 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi Universitas Negeri Padang. Kali ini kita akan membahas pada materi administrasi peserta didik. Baik, kita langsung saja. Dilihat dari kata yang muncul, administrasi atau manajemen peserta didik. Administrasi adalah proses pengelolaan dan mendesain secara serius terkait berbagai sumber daya yang ada di setiap lembaga yang dikenal dengan 7M plus 1I untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Salah satu dari 7M itu adalah man atau manusia. Salah satu dari 7M itu yang menjadi pusat perhatian pertama yaitu man-nya. Kalau untuk pendidikan, peserta didik adalah salah satu yang dimaksudkan untuk dikelola sedemikian rupa, boleh dari proses hadir atau sebagai siswa atau mahasiswa, baru sampai nanti lulus dari sekolah atau perguruan tinggi. Berpedoman pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan diri dan potensi dirinya melalui proses pembelajaran yang ada dan tersedia di tanah air ini, dimanapun tempatnya pada jalur atau jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Jadi, arti dari manajemen atau administrasi peserta didik adalah suatu proses pengaturan terhadap peserta didik, tidak hanya dalam bentuk kegiatan pencatatan peserta didik, melainkan meliputi keseluruhan aspek yang lebih luas. Mengelola secara serius, mulai dari proses penerimaan sampai kelulusan, menjadi peserta didik di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Peserta didik adalah seseorang yang terdaftar dalam jalur, jenjang dan jenis lembaga pendidikan tertentu yang selalu ingin mengembangkan potensi dirinya baik pada aspek akademik maupun non-akademik melalui pembelajaran yang diselenggarakan oleh sebuah sekolah atau perguruan tinggi. Proses administrasi peserta didik didesain dengan serius, direncanakan sedemikian rupa, dan kegiatannya banyak tidak hanya sekedar proses pencatatan, tetapi proses yang berkepanjangan yang butuh energi tidak sedikit, dimulai dari proses perencanaan, penerimaan peserta didik, baru ada orientasi peserta didik, bimbingan dan konseling, pengelompokan peserta didik, dan tata cara menentukan kedudukan peserta didik dalam kelompoknya agar bisa paham dan dimengerti, agar tahu dan duduk dikelompokkan yang tepat. Jadi, pencatatan peserta didik hanya satu bagian dari semua proses yang panjang, termasuk instrumen yang digunakan dalam proses mencatat tersebut. Dan terakhir, kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik, apalagi perguruan tinggi sampai wisuda, itu menjadi tanggung jawab dari lembaga yang didesain sedemikian rupa, sehingga mereka lulus memang menjadi orang yang lebih potensial yang ditunggu, diminati dan diharapkan oleh industri. Pekerjaan mereka siap untuk naik level berikutnya. Kalau perguruan tinggi siap pada level pekerjaan atau dunia kerja. Kalau SD siap untuk naik level SMP. SMP siap naik level ke SMA. Dan secara potensial itu didesain dan disiapkan oleh lembaga satuan pendidikan. Sekolah atau perguruan tinggi dari dua fokus kegiatan administrasi peserta didik. Yang pertama yaitu dalam proses perencanaan terhadap peserta didik. Ada beberapa atau banyak kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah satuan pendidikan termasuk perguruan tinggi. Ada beberapa langkah dalam proses penerimaan terkait dengan perencanaan peserta didik, yaitu yang pertama menganalisis kebutuhan. Jadi, proses penerimaan itu jumlahnya tidak serta-merta ditentukan begitu saja demi memperbanyak jumlah siswa dan mahasiswa, atau ada alasan-alasan untuk kebutuhan lembaga. Tapi, ada analisis krusial dan rasional yang ditetapkan dan didesain oleh pihak lembaga satuan pendidikan. Itu adalah kebutuhan peserta didik tentang penetapan peserta didik atau jumlah peserta didik yang dibutuhkan oleh lembaga pendidikan. Maksudnya adalah ada hitungan matematis kenapa jumlah peserta itu yang diperlukan. Kenapa tidak lebih banyak? Bukannya semakin banyak mahasiswa, maka makin banyak peserta didik atau siswa yang diterima. Semakin menguntungkan dari satu sisi buat lembaga. Tapi ternyata tidak bisa begitu saja. Ada hitungan rasional matematis, bahkan ada rumusnya.
Maksudnya adalah supaya semua siswa atau peserta didik atau mahasiswa yang diterima mendapatkan layanan yang sama, yang masuk akal karena kemampuan penerimaan lembaga kalau di perguruan tinggi adalah kapasitas kesiapan sarana dan prasarana. Kapasitas kemampuan perbandingan jumlah dosen di kampus dengan jumlah mahasiswa yang akan diterima. Jangan sampai kelebihan itu membuat perbandingan rasio dosen dan mahasiswa menjadi jauh, sehingga memberikan efek pada proses perkuliahan atau justru jumlah sarana dan prasarana yang hancur, yang seharusnya dengan kapasitas jumlah tertentu, ternyata diterima dalam level yang lebih banyak kesiapan sarana atau prasarana pembelajaran sehingga ada mahasiswa-mahasiswa tertentu yang ternyata tidak mendapatkan layanan yang seharusnya. Yang kedua yaitu pada proses rekrutmen. Pada hakikatnya merupakan proses pencarian untuk menemukan atau menentukan termasuk menarik calon-calon peserta didik baru yang mampu menjadi peserta didik dengan standar yang sudah ditetapkan oleh lembaga perguruan tinggi atau sekolah. Lembaga pendidikan tersebut membuka peluang kepada peserta didik untuk direkrut secara menyeluruh. Jadi segala proses, mulai dari penerimaan sampai proses kegiatan pembelajaran berlangsung dan lulus, nanti sangat ditentukan keberhasilan dalam rekrutmen ini. Tujuan kegiatan rekrutmen peserta didik ini untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik atau kemampuan yang sesuai dengan standar kemampuan sekolah, dalam rangka membina sekaligus mengembangkan peserta didik nantinya. Karena kalau tidak sesuai dengan standar dan harapan, ada kondisi-kondisi tertentu yang membuat kegiatan proses pembelajaran menjadi terganggu. Maka, setiap sekolah punya kapasitas dan standar yang berbeda. Tujuan khusus dari rekrutmen ini sebenarnya juga banyak. Satu di antaranya adalah untuk mendapatkan peserta didik yang memiliki karakteristik sebagaimana ditetapkan dalam syarat-syarat penerimaan siswa baru atau syarat-syarat penerimaan mahasiswa baru di lembaga tersebut. Lalu dalam rangka memperoleh keadilan kepada masyarakat luas bagi calon peserta didik. Artinya adalah siapapun punya hak yang sama asal mereka memenuhi syarat sebagai calon peserta didik. Serta meningkatkan mutu pelayanan pendidikan baik bagi anak maupun bagi orang tua. Selanjutnya, pada perkembangan teknologi memberikan pengaruh dalam proses administrasi peserta didik ini. Perkembangan teknologi saat ini memunculkan banyak sekali inovasi-inovasi dan munculnya aplikasi-aplikasi baru dalam proses rekrutmen calon peserta didik. Di antaranya diberlakukan penerimaan siswa baru atau peserta didik baru secara online. Penerimaan siswa baru atau PSB online ini merupakan salah satu upaya dalam rangka meningkatkan mutu. Rencana awalnya adalah dalam rangka meningkatkan mutu layanan pendidikan, dalam rangka mencapai banyak sekali tujuan-tujuan khusus yang jelas untuk menciptakan sistem penerimaan baru yang lebih terintegrasi, lebih berkeadilan dan akurat serta transparan. Dalam proses prakteknya, ada beberapa tahapan dalam proses rekrutmen ini yang nantinya diperhatikan oleh setiap sekolah, apalagi perguruan tinggi. Artinya, semakin tinggi level pendidikan, semakin rumit sebenarnya untuk menentukan bagaimana tahapan demi tahapan yang harus dilalui. Rekrutmen peserta didik ini memiliki sejumlah tahapan yang sebenarnya mesti dan seharusnya diikuti sesuai dengan SOP. Dalam rangka memastikan proses itu berlangsung sebagaimana mestinya. Tahapan ini ditunjukkan untuk mendapatkan calon-calon peserta didik atau calon-calon mahasiswa yang memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi ataupun sekolah, mulai dari pembentukan tim penerimaan siswa baru, apalagi kalau sudah menggunakan aplikasi dan teknologi yang serba online. Siapa yang memenuhi syarat untuk masuk dalam tim ini, mereka adalah yang harus dijadikan orang-orang yang ada di posisi itu. Apalagi nanti dalam tahap seleksi dan wawancara, kalau ingin mendapatkan kualitas, maka yang duduk adalah para pewawancara yang memang ahli di bidangnya. Banyak sekarang terjadi mendapatkan peserta didik jauh dari ekspektasi yang diinginkan. Jangan salahkan mereka yang diterima, tapi salahkan proses dan penentuan orang-orang yang menyeleksi dari proses rekrutmen tadi, seperti kesalahan di lembaganya sendiri. Yang ketiga yaitu pada penyusunan prosedur dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik yang seperti biasanya sama. Pengumuman atau sosialisasi sejumlah persyaratan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh calon peserta didik dan informasinya harus sangat jelas dengan menggunakan
bahasa-bahasa yang lebih sederhana yang dipahami oleh siapapun yang membacanya. Artinya, tidak hanya berasumsi bahwa ini akan dibaca oleh mereka-mereka yang ada di daerah perkotaan, tetapi bagi mereka yang ada di pelosok pun. Yang ketiga, penyusunan prosedur dan berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik yang seperti biasanya sama. Yang keempat, pengumuman atau sosialisasi sejumlah persyaratan dan mekanisme yang harus ditempuh oleh peserta didik, dan informasinya harus sangat jelas dengan menggunakan bahasa-bahasa yang lebih sederhana yang dipahami oleh siapapun yang membacanya. Artinya, tidak hanya berasumsi bahwa ini akan dibaca oleh mereka-mereka yang ada di daerah perkotaan, tetapi bagi mereka yang ada di pelosok pun dengan kemampuan pendidikan orang tua yang barangkali terbatas harus bisa mendapatkan makna yang sama. Jadi, ada kaitannya dengan analisis penggunaan bahasa sederhana dalam konsep efektivitas komunikasi. Meskipun bentuknya adalah pengumuman yang dipublis lewat pamflet, tapi informasi itu jangan menimbulkan multimakna. Kelima, proses penerimaan berkas secara administrasi kemudian diikuti dengan verifikasi berkas dan rapat tim untuk penentuan perengkingan dari sekian banyak calon peserta siapa yang masuk dalam kategori yang diinginkan. Melalui rapat-rapat tim akan dilihat prinsip-prinsip dari penerimaan peserta didik. Dalam organisasi peserta didik ada prinsip keadilan dan prinsip kualitas. Untuk menjadi calon peserta didik diurut sesuai dengan kapasitas dan kelengkapan administrasi. Khususnya adalah persyaratan atau standar yang ditetapkan. Kalau persoalan kualitas yang ingin kita kejar, maka standar kualitas yang kita maksudkan itu menjadi skala prioritas yang tinggi, kadang-kadang seringkali diabaikan atau merusak sistem dalam proses rekrutmen oleh kaum oknum tertentu. Yang keenam, pengumuman hasil penerimaan siswa baru. Jadi, diumumkan siapa yang diterima, kemudian penentuan dari peserta didik pada kelas-kelas yang sudah disepakati dan akhirnya anak mengikuti yang namanya mendapatkan jadwal orientasi peserta didik baru. Ada beberapa pertimbangan khusus untuk yang menyangkali masuk dalam tim panitia penerimaan peserta didik yang baru terkait dengan prinsip-prinsip di dalam rekrutmen peserta didik itu merupakan salah satu hal atau kebenarannya dianggap penting untuk pelaksanaan proses akademik. Yang kedua yaitu pada layanan perpustakaan. Perpustakaan sekolah yang hampir tidak terkelola secara baik sehingga sulit dimanfaatkan oleh siswa. Apakah kelayakan buku, apalagi sekarang dalam konteks IP yang sudah semakin berkembang, sehingga bukan buku-buku lagi, tapi jurnal, artikel dari segala sumber pembelajaran yang secara online bisa dimanfaatkan dan dibaca oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu pada layanan kantin. Kantin tidak hanya sekedar menjual makanan, tetapi ada satu bentuk layanan khusus yang diberikan kepada siswa yang menumpang proses pembelajaran. Meskipun tidak langsung, artinya tingkat kesehatan dan jaminan kebersihan harusnya dikelola sedemikian rupa oleh sekolah dalam bentuk kerjasama dengan masyarakat setempat. Tapi ada standar-standar yang diterapkan oleh sekolah yang masih dipenuhi oleh masyarakat di sekitar yang ingin masuk dalam wilayah kantin tadi. Tapi pengelolaan utamanya tetap harus dari sekolah. Jaminan kualitas kebersihan ada sekolah yang menentukan, yang lain tinggal mengikuti, sehingga dampak dan efeknya adalah untuk peserta didik. Yang terakhir yaitu pada layanan kesehatan atau ruang UKS yang hanya dijadikan sebagai tempat tidur yang dibiarkan berdebu, tidak ada tenaga kesehatan, obat yang kadang-kadang susah dan kadaluarsa. Ini harus dikelola oleh sekolah yang bekerja sama dengan tim kesehatan masyarakat di sekitar sehingga memberikan dampak dan manfaat untuk sekolah. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.